Nih, waktu pertama kali ini kan baru 3 tahun nih, kok tiba-tiba 3 tahun aja punyanya udah seabrek-abrek nih. Nah itu apa namanya? Apa istri nggak marah gitu? Beli mobil-mobilan sampai segitu banyak gitu ya. Sekarang kan istilahnya apa namanya? Kebutuhan kita kan semasa pandemi itu kan agak susah gitu ya, banyak kebutuhan gitu, dan kemarin juga kerja sempat dirumahkan gitu. Gimana tuh mas menanganinya mas? Iya sebenarnya kalau urusan itu emang ya semua di caster pasti pernah ngalamin itu ya, pernah ngalamin. Cuman pertama kita dari manfaatnya dulu nih. Gitu. Kalau kita nggak manfaat ngapain sih di koleksi? Ya, sekarang banyak nih kita koleksi tapi nggak ada manfaatnya juga gitu. Akhirnya ada juga merugikan kita. Tapi ini saya lihat ada manfaatnya. Makanya saya investasi. Jadi jatuhnya sih investasi sebenarnya. Investasi gitu. Kalau misalnya ini dijual ya semuanya gitu, mungkin masih ada untungnya gitu. Jadi ini invest. Jadi mungkin kalau yang mau koleksi ya tahu dulu apa yang mau dikoleksi, harus belajar. Tapi nggak sembarang mau koleksi nggak ada, harganya akhirnya jatuh ada. Kita harus tahu detail ya. Harus tahu mana yang harus di invest, itu yang mana kita beli. Nah itu makanya terus juga kita ikutin lomba-lomba, terus ada lomba foto juga. Saya pernah ikut lomba foto gitu kan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel. Belum dibikin channel. Kita hari ini bertamu di salah satu teman. Sebenarnya sih teman pengajian, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba beliau tuh punya hobi yang unik. Buat kita tuh pengen mempelajari banyak-banyak. Nah ini bukan sekadar mainan anak, tapi ada yang harus kita ketahui, ini mainan bukan sembarang mainan yang dibeli di pasar gembrong. Iya. Nih, kita tanya-tanya ya. Gimana ya Mas Budi? Apa kabar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baik. Ini kebetulan kita kedatangan seorang YouTuber luar biasa ya. What? Nih kebetulan saya lagi ngoleksi beberapa ini mainan namanya diecast, diecast. Ini mainan mobil-mobilan, tapi kalau dibilang mobil-mobilan ini cuman sekedar mobil-mobilan, tapi nanti kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya kenapa sih harus dikoleksi, kenapa sih pasti ada sesuatu yang harus yang itu pengen kita tanyain, tapi sebelum itu kan harus kita flashback dari awal ya Mas ya. Gitu. Coba. Nih Mas, ini kan hobi ini udah dijalanin berapa tahun Mas? belum lama ya, kita baru mungkin 3 tahunan ya, 3 tahunan. Cuman emang udah lama, cuman nggak diseriusin gitu. Cuman ya paling dulu sekedar cuman ya setahun ya beli, cuman ya yang pengen dibeli aja gitu. Cuman 3 tahun ini karena kita tahu kenapa sih orang ngoleksi itu dalemin, oh ternyata ada manfaatnya juga gitu. Makanya ya kita fokusin gitu, kayak gitu. Nah terus itu Mas, yang pertama kali Mas Budi punya ini kan pasti ada story-nya waktu pertama kali. Oh nih, gue pertama kali gue punya mobil main-mainan ini pertama kali yang mana Mas? Wah kalau jawab itu bingung ya kayaknya. Ya alhamdulillah sih ya, emang kalau koleksi udah dibilang 1000 lebih ada ya. Tapi kalau dibilang pertama itu agak lupa ya yang mana gitu. Cuman dulu tuh awal-awal banget kita suka namanya mobil Amerika tuh yang apa sih namanya, Plymouth ya. Itu ada di sana, nanti kalau kita bisa lihat itu Plymouth. Tuh awal-awal punya saya Plymouth. Dari situ saya suka, terus koleksi, ada fokusan akhirnya namanya ada beberapa banyak. Dan terusnya kedua mulai masuk ke fokusan yang namanya ini Land Rover ya kayak gini. Oke, mobil-mobil Land Jeep Rover gitu ya. Ya Land Rover. Ini ada beberapa Land Rover. Saya suka modelnya karena bukan hanya modelnya tapi ada cuannya sebenarnya. Wah, dahsyat gitu ya. ya. Dahsyat ya. Ya kalau dijual ternyata ada cuannya gitu. Gitu. Jadi invest juga ya. Ya enggak semuanya diecast itu ada cuannya sih maksudnya. Tapi ada beberapa model-model yang
yang kalau kita jual agak simpan lamaan, terus nanti disebut biasanya rare. Rare itu jarang ya, jadi udah jarang, udah nggak diproduksi, susah dicari, harganya melambung tinggi biasa itu sih. Oh gitu. Kayak gitu. Mas, kalau kira-kira nih waktu pertama kali ini kan baru 3 tahun nih, kok tiba-tiba 3 tahun aja punyanya udah seabrak-abrak nih. Nah itu apa namanya? Apa istri nggak marah gitu kan? Beli mobil-mobilan sampai segitu banyak gitu ya. Sekarang kan istilahnya apa namanya? Kebutuhan kita kan semasa pandemi itu kan agak susah gitu ya. Banyak kebutuhan gitu, dan kemarin juga kerja sempat dirumahkan gitu. Gimana tuh Mas menanganinya Mas? Iya, sebenarnya kalau urusan itu emang ya semua di caster pasti pernah ngalamin itu ya, pernah ngalamin itu. Cuman pertama kita dari manfaatnya dulu nih, gitu. Kalau kita nggak manfaat, ngapain sih dikoleksi? Ya, kadang banyak nih kita koleksi tapi nggak ada manfaatnya juga, gitu. Akhirnya ada juga merugikan kita. Tapi ini saya lihat ada manfaatnya, makanya saya bisa investasi. Jadi jatuhnya sih investasi sebenarnya. Investasi ya. Ini investasi gitu. Kalau misalnya ini dijual ya semuanya gitu ya, mungkin masih ada untungnya. Sombong amat. Ada untungnya gitu. Nah itu jadi ini invest. Jadi ya mungkin kalau yang mau koleksi ya harus tahu dulu apa yang mau dikoleksi, harus belajar. Tapi nggak sembarang. Oh mau koleksi, nggak ada, harganya akhirnya jatuh ada juga. Berarti kita harus tahu detail ya. Harus tahu mana yang harus diinvest, itu yang mana kita beli. Nah itu makanya terus juga kita ikutin lomba-lomba, terus ada lomba foto juga. Saya pernah ikut lomba foto gitu kan. Berarti yang lomba fotonya Mas Budi ini nanti bisa dilihat di Instagramnya, nanti kita tag. Ada, kalau mau follow nanti kita tag gitu. Nah di situ beliau selain istilahnya hobi dari ngoleksi mobil-mobil ini, tapi beliau juga rutin nih ikut lomba di mall-mall gitu. Jadi punya prestasi tersendiri ya Mas ya. Iya, jadi lomba-lomba foto itu ya alhamdulillah. Jadi bisa juga, pertama emang bakat saya cuma senang di foto. Suka di foto dari dulu, suka foto, desain, terus juga suka sama diecast. Jadi digabungin tuh antar foto sama diecast, digabungin. Kolaborasi akhirnya jadi lomba foto. Tapi akhirnya alhamdulillah ada. Kalau menang ya pasti kan ada hasilnya kan, ya ada hasilnya lah ya. Tapi emang nggak sebesar berapa itu, tapi suatu kepuasan dan itu bermanfaat juga kadang-kadang ya buat keluarga juga ya. Itu kadang-kadang itu tadi yang jawab tadi Mas Hari tadi tuh, kenapa istri mendukung. Itu terkadang kan gitu. Yang jadi masalah sekarang kan istri ya, dari istri sendiri dari istri sendiri kan kadang ada yang beberapa dari temen gitu yang hobi motor, hobi kendaraan segala macam kan, ya ada kan istri, ayah belanja mulu gini-gini gitu. Nah untuk memberi pengertian ke istri itu gimana tuh Mas? Dengan ini kan mainan semua nih gitu, dan sekarang Mas Budi punya anak berapa ya? Kebetulan sekarang alhamdulillah tiga perempuan semua. Nah itu kan perempuan kan nggak main mobil-mobilan. Enggak juga. Jadi sebenarnya yang tadi kalau menjawab tadi sebenarnya utamain dulu kewajiban. Itu intinya tetap ya, kalau di ajaran kita kan maksudnya kewajiban diutamain dulu nih. Ya. Mana tuh jangan dibalik tuh. Dibaliknya salah. Jadi kewajiban dulu mana yang buat keluarga, nanti baru sisanya hobi gitu. Iya. Jadi tapi istri udah mengerti ya gitu. Tapi juga ya kita juga tahu diri sih, kadang-kadang nggak tiap bulan kita beli harus berapa ratus, enggak, tapi kita beli ya paling saya ini sih ada target, jadi paling maksimal berapa ratus gitu, misalnya 100 sampai 200 300 gitu. Terus tapi kita ngikutin kayak lelang. Lelang. Nah itu sistem lelang itu gimana itu Mas? Kan ada kan, berarti kan lelang itu kan kita kan nggak tahu waktu-waktunya itu. Biar kita tahu wah ada lelang yang mobilan kita pengen tuh, gimana caranya? Ya kalau teman-teman mau ikut senang diecast, itu nanti banyak komunitasnya diecast di Instagram, di Facebook. Nanti kita bisa nanti bisa ya bisa, kalau mau info boleh DM, boleh alamat mana aja sih yang bisa terpercaya. Kadang-kadang ada lelang juga yang nggak dipercaya, ada juga. Ada juga kayak. Tapi nggak banyak sih, cuman rata-rata yang lelang teman-teman yang udah kenal semua. Yang udah sering ketemu. Contohnya pernah lelang yang mana ya? Yang dari lelang gitu Mas.
Seingatnya ini nih. Ya, ini lelang nih. Ini masih ada namanya tuh. Tuh masih ada label namanya. Ini menang lelang. Ini jadi ini dari box Xbox namanya Forza ya, Forza nih. Kalau dibeli satu set mobilnya ini kalau nggak salah harganya tuh hampir 1.500.000 kalau nggak salah. 1.500.000. Satu set isinya ada 5. Tapi saya ikut lelang. Kenapa dapat satu? Ini cuma lelang satu-satu. Jadi dari satu box tuh dibuka satu-satu. Oh gitu. Jadi dia dipecah gitu ya. Pecah. Dan ini harganya masih di bawah 100, mati itu cuman saya menang lelang tuh sekitar 60, 70 apa 80 sekitar segitu. Berarti udah barangnya udah agak langka ya, Mas. Coba hitung-hitungannya. Untung nggak? Ya untung sih. Kan kalau satu set 1 juta sekian. Ini dapatnya cuma 80.000. Ya untung berarti. Ya, tapi, ini ini termasuk barang yang langka gitu Mas ya. Dibilang langka ya karena ini kan nggak jual di yang toko merah yang ada ya, yang pasaran lah ya. Terus nggak jual di apa sih yang di mall gitu kan. Ini agak jarang sih, cuman kayaknya ini belinya harus PO kan, juga harus di luar negeri jadi gitu. pesen ya. Ini dapatnya jadi ya kayak gitu yang agak rare, yang ini ada di lelang yang lebih murah kayak gitu. Gitu ya. Mas, kalau apa namanya yang fokusan di Mas Budi sendiri yang paling yang difokusin dalam koleksi ini ya yang mana, Mas? Ya kalau difokusin kalau sekarang ini Land Rover ya. Kita Land Rover, ini Land Rover. Ini Land Rover. Semua Land Rover. Ini dari berbagai merek ya. Jadi kalau teman-teman sebagian tahu mereknya mungkin yang Hot Wheel ya sebagian. Hot Wheel mungkin lebih yang tahu kan familiar ya Hot Wheel. Tapi di luar itu kalau diecast itu banyak banget yang di luar yang bagus-bagus nih kayak ini nih. Nah, itu mereknya apa tuh? Ini yang lagi rame juga ya, dan ini cukup nggak rare sih, cuma nih banyak peminatnya. Ini mereknya Mini GT. Oh gitu. Gitu, Mini GT. Nah, ini ada tulisannya itu ya, apa namanya? Cell. Cell ya. Nah, ini skala 64 dan ini detail ini Mini GT itu detailnya luar biasa ya kalau bilang nih. Di detailnya lebih detail banget dibanding sama Hot Wheel. Kalau mau dibandingin sebenarnya Hot Wheel tuh ini ya. Nah, ini pembandingnya ini ya. Ini Hot Wheel. Ya Hot Wheel. Ya gitu. Kan kadang ya enggak ini kalau coba lihat di depannya kan ya ini ya. Tuh, lampunya, tamponya, terus belakangnya ada tulisan Land Rover, cuma detail. Dan ini kalau merek-merek selain merek ini juga banyak, ada Matchbox. Ini Matchbox, Majoret ya. Ini Majoret. Terus ada Matchbox, ada lainnya, ada juga namanya Welly. Ini saya lagi ngoleksi Welly juga. Welly juga nih. Jadi kalau yang ini apa nih, Mas? Itu Hot Wheel. Hot Wheel. Monster ya, itu yang besarnya. Oh, yang besarnya. Ini lumayan susah juga cari di pasaran. Kemarin dapatnya di lelang juga. Itu dapat itu di lelang 2. Jadi ini kan dari sekian banyak yang Range Rover ini yang paling favorit Mas Budi. Wah nih mobil gue paling favorit banget nih gitu. Jangan sampai hilang gitu. Kalau favorit banget yang masih ada di plastik nih. Oh, yang ini macam-macam nih. Iya, favorit banget dan saya cuman bisa baru ini doang nih. Ini favorit ini. Favorit ya. Ini kenapa favorit? Ini namanya Comfort Custom ya. Ini Comfort Custom ini dari temen. Ini bukan lelang ya, tapi ini dikasih hadiah. Bukan dikasih juga sih, kita beli ya. Waktu itu dikasih harga benar-benar miring banget, masih di bawah 500-an ini. Tapi sebenarnya harga pasaran ini kalau dibeli ya waktu itu 1 juta. Ini 1 juta. Ya, ini 1 juta. Cuman coba sekarang lihat deh, kalau kita lihat di website ya. Nanti kalau di handphone tuh lihat di marketplace atau eBay online. Ini rata-rata bisa 3 juta ke atas, 5 juta. 3 juta ke atas. Harga satunya itu. Ini satu ini. Ini 5 juta. Kalau di Jepang ada nih 3,5 juta sampai 5 juta lah ada kayak ini. Jadi ini jarang, ini rare banget. Ini ada nomor ini juga nih ya. Nomor kalau ID gitu ya. ID gitu. Jadi ini produksi yang ke 4.791 dari 5.500. Jadi ini terbatas limit. Oh, jadi dibuatnya agak terbatas, nggak bikin banyak gitu. Ini namanya RLC ini masih di Redline Club. Jadi ini terbatas dan ini belinya cuma buat member. Oh, member. Dan saya belum member sih, cuman lewat teman gitu. Itu yang saya pengen koleksi ini, tapi kayaknya itu harus teman-teman kalau punya kantong lebih ya boleh silakan. Nah,
Kalau punya rezeki lebih. Iya, tapi kalau emang dahsyat banget. dahsyat banget harganya banget. Tapi kalau sekarang sih ya masih koleksi yang ini sih, fokusin yang ini, yang Land Rover karena walaupun nggak terlalu mahal, tapi nanti itu harganya melambung cukup ya, bagus. Land Rover ya. Nah ini nih saya dari tadi Mama Neng yang ini nih, kayaknya keren banget nih, warnanya kuning terus di atasnya ada itu barang-barang gitu. itu custom di atasnya. Oh, ini custom nih? Ini di custom Oh, diwarnain. custom. Aslinya mah hitam semua kayaknya. Aslinya hitam. Ini Ini biar tambahan aja gitu. tambahan aja. Aslinya kayak gitu tuh, hitam gitu tuh. Oh gitu. Tapi keren ya. Ya jadi biar lebih menarik lah. Lebih menarik ya gitu. Nah yang diecast yang udah dimodif yang mana Mas? Modif. Waktu itu kan teman saya pernah ini kan ini udah dimodif nih gitu. Modif ada sih, ada tapi nggak. Ntar saya keluarin ya, tapi nggak di sini. Ada yang udah modif dan itu bagus banget. Nah itu modif, kalau untuk biaya modif itu bayarnya berapa ya Mas kira-kira? Nah, kebetulan kalau benar mau ikut modif dan itu biasa lebih mahal dari harga aslinya. Bisa tergantung si modifikatornya ya, kadang bisa 500.000, bisa 1 juta gitu. Tapi kalau ini saya kemarin karena orangnya lagi jual butuh dan udah jadi gitu. Udah jadi. Oh, udah jadi. Terus jadi ya, kita nggak saya nggak pesen, nggak request ya. Tadi mobil custom ya, tapi kalau saya request itu mungkin ya harganya bisa 300-400 ya gitu. Gitu ya. Saya kalau ngecat ganti catnya doang itu bisa mungkin kalau nggak salah 300-an ya, 300 ya. Oh gitu. Jadi agak mahal juga ya. Ya, hampir mirip ngecat mobil ya. Ngecat mobil kan splitnya 300. Yang baret itu. Iya, baret. Ini satu mobil kecil 300 gitu. Iya. Memang hobi ya. Susah nih. Nah, itu kan ini Mas Budi kan anaknya perempuan. Apa ikut main mobil-mobilan atau gimana nih? Iya. Jadi mereka main Hot Wheel juga kadang-kadang ya mau diecast lah, main diecast. Mereka nggak Hot Wheel doang. Jadi sebenarnya tapi dikit saya bedain sih mana mainan yang punya saya, mana punya anak-anak gitu. Jadi dipisahin kadang-kadang mereka ini sih. Jadi kadang-kadang buat lomba-lomba juga kadang-kadang ya, buat lomba-lomba race gitu. Kadang itu yang lomba-lomba kalau ada event tuh kadang digetin lomba race. Ada jalanannya juga ya? Ada jalanannya dan kita juga ada punya juga sih jadi rumah. Kita buat race buat di rumah. Itu ada juga. Gitu. Nanti kalau misalkan kayak gitu-gitu misalnya yang lomba-lomba gitu kita bawa mobilan sendiri atau gimana itu? Iya biasanya kalau gitu kita beli di tempat. Jadi pas di event kita beli yang masih blister nih, namanya blister. Kita jadi langsung beli dia segel, terus nanti dibuka di sana langsung dilombain. Karena kalau nggak kayak gitu udah di custom kan, takutnya. Oh iya. Ini maksudnya kelasnya bukan kelas standar. Karena udah di custom udah kan mungkin lebih cepat atau apa. Iya, karena kan standar pabrik, jadi lomba standar pabrik gitu. Iya, kayak gitu. Nah, sekarang Mas kalau misalkan ini kan katanya bilang ada invest nih, invest. Nah, kalau misalkan invest itu buat Mas Budi sendiri kan yang istilahnya ini tahun 2 tahun 3 tahun mendatang nih akan mahal harganya dan barangnya agak langka nih, yang kira-kira yang mana nih Mas? Ini kan banyak nih mobil yang menurut perkiraan Mas Budi sendiri dari sekian banyak mobil yang Mas Budi punya ini nih yang kiraan gue nih bakal harganya melambung di tahun mendatang, kira-kira yang mana? Iya banyak ya kalau diecast. Kalau diecast itu biasanya ini ya tergantung yang suka. Kayak misalnya nih ini nih Datsun ya. Orang tuh rata-rata diecast tuh suka Datsun. Ini Datsun kalau dulu saya beli nih dapetnya di toko merah lah ya, sebutlah toko merah tuh. Itu harganya waktu itu cuma 50.000. Sekarang nih kalau dijual harganya mesin 150. Tapi pas zaman lagi dulu ada baru itu bisa 400-300 kalau nggak salah. Ya tapi kalau disimpan ya nanti ya mungkin harganya bisa naik banget tuh nih. Kalau ini nih. Oh yang itu tuh. Kira-kira bisa melambung ya. Iya terus harganya. Ini Land Rover. Land Rover itu ini sih. Yang seperti ini gini ya. Ada yang kayak ini nih. Yang ada tuh tadi. Ada Land Rover ini nih Zamak. Ini. Nah yang ini nih. Ini namanya Zamak. Kalau dibuka nih ada bacaan Zamak. Itu ada bacaan Zamak. Oh ini. Zamak. Nih. Akan ke depan akan mahal kali. Kalau yang semua versi Zamak tuh mahal. Rata-rata sih Zamak tuh mahal. Jadi Zamak itu dia tanpa cat. Jadi dia ori. Oh.
kayak silver gitu ya. Iya, silver ini ori. Jadi ori tanpa dicat. Ini aslinya. Jadi harganya toh ini juga nggak ada di toko merah, nggak ada. Nggak ada nih. Nggak ada. Barang jarangnya udah Nggak ada. jarang. Ini juga kartnya kart US. Nih kut tahu ya kart US gimana nih, ada bacaan di atas guaranteed for life ya kan. Oh, nih. Dan belakangnya nggak ada SNI gitu. Kan. Kalau yang biasa pasti coba lihat ada SNI-nya kan. Oh, ada ya, ada SNI. Nah, ini nggak ada. Ini US card namanya. Ini US card Zamak. Jadi ini kalau disimpan ya mungkin ya nantinya bisa harganya mungkin agak tinggi gitu. Tinggi, ya? Nah, karena Land Rover itu juga banyak komunitasnya, terus Zamak juga banyak komunitasnya gitu. Oh, berarti kalau misalkan kita mau ini ya, mau dalam artian kita mau butuh uang gitu ya. Butuh uang. Kira-kira pertama paling kita ngebuang ke komunitas dulu ya. Komunitas dulu. Lelang gitu ya. Iya, tapi kalau yang biasa aja mungkin ya dianggap ya barang biasa ya, nggak ngerti. Orang yang nggak ngerti. Nggak ngerti, iya. Nah, ya berarti orang nggak ngerti, ya udahlah sama mobil-mobilan doang gitu. Tapi kan bagi orang yang ngerti agak beda harganya. Betul. Nah, ini Mas, kan biasa kan paling yang orang-orang awam kita gitu. Kalau misalnya kita mendapatkan barang-barang kayak gini kan biasanya paling di minimarket terdekat atau mall gitu. Pernah nggak sih beli barang tuh di sekitaran ada sekarang kan kadang-kadang bazar kan menjamur di mana-mana juga, ada yang kayak model jualan kayak gini, bazar atau istilah pasar kaget lah bahasa gitu ya, bahasa kampung gitu. Nah, suka beli gak sih di pasar-pasar yang pinggir-pinggir jalan gitu? Iya, kalau pasar-pasar pinggir jalan beli kadang-kadang yang di ini ya kayak biasa tuh suka ada di BKT ya, ada BKT kan. BKT. Suka BKT ya, BKT. Nah, kadang ada juga di pasar ini yang di Jatinegara tuh ada yang pasar bekas tuh. Jembatan hitam. Ya, Jitem ya. Ya, jembatan hitam sebutannya. Nah, itu pernah beberapa kali ke situ. Suka dapat temuran yang rare. Yang bagus ya. Yang bagus. Gitu. Jadi nggak harus di mall ya. Kadang kita koleksi itu kadang suka itu cari yang unik-unik dan yang ternyata kita pernah dapat yang di Jitem tuh yang rare gitu. Dapat yang bagus juga ya. Tapi emang kondisinya nggak 100%. Yang jual nggak tahu gitu. Tapi selain di situ di mana lagi, Mas? Ya kadang-kadang di event-event sih, di event-event. Soalnya kalau di pasar, mungkin kalau misalnya di pasar yang udah punya nama ya gitu lah, nggak nyebut pasar apa gitu, mungkin mereka tuh udah filter ya mana yang barang yang bagus gitu, terus dijual lebih mahal karena mereka kan suka tahu juga gitu. Jadi kalau misalkan yang dijual di pinggir-pinggir jalan kan suka ada tuh yang kita CFD pagi di Monas. Nah, kalau itu ya itu udah mereka tuh udah saringan karena mereka udah komunitas juga, mereka udah tahu tuh harga mana yang harganya mahal gitu, yang mana ini gitu. Tapi kalau mau harga yang benar-benar harga aslinya dia, itu dapatnya paling dari yang di apa namanya ya, yang toko-toko merah gitu, di mall kayak gitu-gitu. Tapi ya kadang-kadang harganya lebih mahal dibanding di lelang biasanya. Yang di minimarket gitu suka harganya agak mahal ya, Mas? Kadang-kadang lebih mahal. Karena kalau yang komunitas tuh kadang-kadang yang saya tahu sih mereka kadang-kadang ada yang suka PO juga ya, PO. Jadi dijual lepasnya lebih murah karena lebih banyak gitu mungkin ya seperti itu. Oh, jadi jenisnya lebih banyak. Iya, gitu. Ya banyak faktor lah. Gitu. Banyak faktor lah pokoknya gitu. Iya, terkadang kan orang beli itu kan paling sering di apa namanya? Kayak di ya minimarket terdekat, kayak terus di bazar gitu. Nah, kan tergantung orang yang ngerti kan. Kadang-kadang orang sekedar beli aja buat nyenengin anak gitu. Kayak waktu itu saya juga sempat beli gitu, cuman kan emang nggak fokus gitu ya, dimainin sama ponakan saya, kadang-kadang udah catnya hancur gitu. Jadi ada sih yang masih ada yang 5 atau 6 masih dibungkus gitu. Jadi pengen tahu, belajar lebih banyak gitu. Jadi kita kadang-kadang beli mainan nggak sekedar beli mainan gitu ya, Mas ya. Ya jadi gitu. Jadi ya maksudnya ini emang hobi kayak mainan gitu kadang-kadang gitu. Emang kadang dulunya ya emang historinya dulu kecil pengen beli mainan-mainan begini gitu. Tapi belum kesampaian juga ya. Nah, karena memang dulu jajannya belum banyak. Belum banyak. Gitu juga faktor itu juga. Tapi sekarang ya akhirnya bisa kebeli, tapi udah bisa. Tapi pas udah kebeli kita lagi cari info. Kenapa sih orang harus ngoleksi ini? Ternyata
ini ada manfaatnya, bisa buat investasi. Pertama, dijembrengin deh Mas. Kan biar orang tuh hobi kayak gini tuh bukan sembarang hobi gitu ya, dari buat pemirsa sendiri gitu. Pertama buat investasi. Terus buat apa lagi Mas? Ya selain investasi, ya kedua bisa ya kalau memang ada kebutuhan dadakan nih bisa dijual sebenarnya. Oh, bisa cepat juga ya? Iya, misalnya nggak butuh dadakan nih, misalnya kadang-kadang ada yang juga suka jual take all gitu. Misalnya kayak gini nih, udah saya take all nih, misalnya 3 juta gitu. Walaupun harganya lebih, sebenarnya kalau dijual satuan lebih mahal. Lebih mahal ya. Tapi kadang-kadang ada yang udah lepas aja segini 2 juta atau lagi butuh cepat gitu, bisa juga kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. ya. Jadi kalau kayak gini kan misalnya nih, ini anggaplah nih harga pasar ya ambil tengah-tengah 80 misalnya. Kayak gitu. Misalnya kita jual nih, ini udah 1 2 3 4 5 nih kan segini. Udah anggapnya 5 kali cepet lah gitu ya. Udah 5.000. Udah jual aja nih 400. Ini mah merem cepat udah. Oh, cepet deh. Cepet jadi duit deh ternyata ya. Pemirsa. Dari mobil-mobilan bisa jadi cuan. Terkadang orang tuh nganggapnya kadang-kadang sepele ya maksudnya. Sepele hobi ini. Cuman mungkin beberapa orang yang nggak tahu gitu loh. Kayak dulu hobi sepeda ya. Dulu ada sepeda sampai yang namanya Bronton sampai segala macam itu kan harga puluhan juta tuh. Tapi kok sekarang jadi harganya jatuh gitu. Apa mereka yang nggak tahu apa gimana itu Mas? Tolong jelasin Mas. Iya kalau sepeda yang saya tahu sih kan itu memang mahal ya. Itu kan emang bukan karena apa sih? Lagi rame, lagi hit. Itu karena musiman aja kali. Emang harganya emang mahal ya sepedanya. Mahal, ya. Gitu. Cuman masalahnya itu kan tergantung siapa nanti yang beli juga kan ya. Yang make kan ya. Kita bisa misalnya ada orang berani beli mahal gitu, tapi pas kita jual lagi siapa yang mau beli gitu masalahnya kan. Iya benar juga. Iya kan. Nah, kalau gitu. Dia nggak masuk komunitas dia nggak tahu kali ya. Iya, ya kita beli mobil mahal ya, misalnya sport car gitu. Ya kita beli tapi yang kita jual lagi siapa yang mau beli gitu kan. Ya sama sih kalau ke ini kayak ini pasarnya masih yang menengah ya, kadang-kadang yang kelas-kelasnya masih kadang mahasiswa atau juga ngoleksi juga, jadi nggak terbatas sih. Nggak terbatas, jadi kalangan bawah atas masuk semua ya? Iya, jadi masih bisa gampang ngejualnya juga gitu kan ya. Jadi nggak harus yang kelas yang sebenarnya ini mah masih yang biasa-biasa aja Om ya, masih yang biasa-biasa aja. Kalau di atas ini nih ada yang lebih gila banget ya, sampai yang mereka tuh koleksi yang mungkin ada, bukan di sini sih nggak ada nih, cuman ada yang sampai harga 2 juta satu mobil. 2 juta 3 juta ya sama kayak relasi gini juga, tapi satunya 3 juta gitu. Jadi mereka koleksinya nggak ada yang ini masih yang reguleran ya, karena ada yang hitungannya masih recehan nih. Masih recehan. Ini masih recehan sih. Ada yang suhunya belum tersuhu itu 2 juta 3 juta gitu. Udah gila-gilaan. Mainannya ada 15 juta, ada 15 juta. Berarti mereka itu nanti berpikirin investasinya ke depan bisa lebih dari yang mereka keluarkan dong katanya. Iya, kenapa mereka berani? Karena mereka yakin bahwa itu bisa kejual lagi nanti dan itu banyak peminatnya. Gitu. Walaupun pasti ada yang pasti kebeli, pasti kejual maksudnya, pasti kejual gitu. Pasti ada yang beli gitu. Jadi beberapa tahun ke depan dari Mas. Iya. Keren gitu. Juga ya ternyata ya. Jadi pemirsa kadang-kadang jangan menganggap sepele suatu hobi atau suatu pekerjaan gitu. Terkadang di balik itu ada suatu cuan. Cuan atau yang bisa menghasilkan. Jadi itu yang harus dipikirkan kalau misalnya kita mau siapa gitu yang nanti kedepannya bisa menghasilkan uang. Oh ini bisa dijual lagi. Contoh misalkan kita punya emas batangan, nanti itu bisa dijual lagi ke depan kalau kita butuh uang gitu. Tapi ini bukan emas, mobil-mobilan, gitu beda loh gitu. Tapi sebenarnya semua hobi itu sebenarnya ada manfaatnya. Sebenarnya pasti ada manfaatnya. Contoh sepeda tadi, kalau emang kita pakai buat olahraga, benar-benar buat olahraga, manfaatnya apa? Sehat ya kan. Walaupun nggak cuan-cuannya, masalahnya sehatnya itu. Itu kan. Cuman kan di balik itu kan terkadang ada orang yang mau beli sesuatu karena nafsu. Gua mau beli sepeda nih harganya bagus, harga mahal gitu. Cuman akhir-akhirnya terkadang nggak kepake, jadinya jatuhnya mudorotnya gede banyak kan gitu. Iya. Nah, kalau misalkan kayak gini-gini kan mobil-mobilan kan pertama bisa jadi investasi, kedua kan karena mungkin nanti kalau kita punya anak lelaki bisa nerusin ya Mas ya.
Ya alhamdulillah, tapi nanti masuknya anaknya lagi cewek semua, tapi juga suka sama ini juga. Ya nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Nah, yang penting anaknya ngerti gitu. Ngerti ya gitu. Jadi pentingnya kita punya anak, mau cewek mau cowok, itu pendidikan penting, oke? Itu bukan masalah kita ini mainan cowok, bukan. Cewek juga istilahnya boleh mainan cowok gitu, cewek nggak cuma mainan boneka. Terkadang kan banyak sekarang main bebas ya gitu, asal jangan kelewatan gitu. Ini kan main mobil bisa bantu bapaknya gitu segala macam. Nah, kalau misalkan yang selama ini dari pertama sampai hari ini udah punya berapa mobil mas? Mobil-mobilan? Iya kalau itu kurang lebih kalau dihitung sih 1.000 lebih ada 1.000 kali. ya? 1.000 lebih ada. 1.000 lebih. 1.000 lebih. Nah kalau kita ikut event gitu ada tiap bulan, tiap minggu apa? Tiap minggu pasti ada. Tiap minggu ada ya? Ada. Tiap minggu di beberapa komunitas ada tiap minggu. Jadi di tiap event itu ada lomba race, ada lomba foto, ada lomba diorama, kadang-kadang ada lomba macam-macam lomba lah, banyak lah itu. Banyak ya? Banyak sampai jual di cash di situ. Oh ada di situ. Kadang juga. lelang di situ juga ada kayak gitu. Emang Jadi kalau kita mau ikut lelang, barang kita mau dijual bisa? bisa gitu, bisa ikut juga. Jadi kadang-kadang ya di situ bisa kita beli dapat harga yang murah, kadang-kadang ya gitu. Terus yang penting sih kalau emang suka mainan-mainan diecast, terus emang niatnya buat invest, ya harus benar-benar dirawat ya itu. Nah, Dirawat untuk merawatnya sendiri nih mas, terkadang kan ada orang yang punya mainan main brek gitu aja. Nah ini kan ini masih mulus banget, catnya juga nggak copot gitu. Gimana cara ngerawatnya mas? Untuk pemirsa tahu memelihara suatu hobi atau mainan tuh gimana caranya biar gak cepat rusak? Ya kalau ini kan kalau di diecast tuh ada sebutannya ini blister, nih masih di blister ya. Jadi masih di dalam, Gitu masih ya masih. Jadi kalau dia masih segel. Terus ada juga yang loose, nih loose dia udah terbuka. Nah, dibuka. Perawatannya beda. Kalau yang blister ini saya kasih namanya kasih plastik lagi nih. Oh itu beli Protektor, beli lagi ini plastik protektor. Jadi maksudnya supaya ini lagi. Ini bisa dicopot ya? bisa dicopot. Ini kalau dibuka, ini dikeluarin ini masih kondisi Belinya waktu di mall kayak gini. masih kondisi bagus ya tuh, semua masih bagus. Dan ini harganya kalau masih nggak ada kerutan, nggak ada patah, biasanya suka ada patah gitu kan. Iya, ininya kertasnya itu. Nah itu jatuh harga itu. Jatuh harga ya? Ya. Ngaruh ya? Ngaruh. Oh. Jadi kalau patah, kerut, kadang petir gitu kan, Sobek gitu. kadang bengkok sini, itu jatuh harganya. Oh, ngaruh ya gitu. Nah, tapi kalau ya alhamdulillah sini masih mulus ya. Aman. Masih mulus. Nah, ini karena pakai ini. Nah, Itu ini beli juga nih kayaknya nih. ini beli. Ini sekitar tergantung sih, ada yang kayak yang ini biasa ya, mungkin 5.000 sampai paling mahal 15 lah paling mahal. Gitu. Jadi perawatan ini bisa dimasukin Dan ini nih ada biasanya silika, iya. Ada sepatu. Ini ada pakai silika gel di bawah. Ya gunanya ya buat kelembapan. Oh, biar enggak lembab udara Iya, gitu ya. buat kelembapan dia di dalam Ini situ. caranya dimasukin gini nih pemirsa. Ditutup gini, bisa digantung. Tuh. Ya ini bisa digantung. Jadi aman, biar nggak kena debu. Ini juga kalau jatuh gitu, brok jatuh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena udah Yang pengok paling ini, plastik bukan depan, dalamnya. Iya, plastik depannya, Iya. sampulnya gitu. Bukan dalamnya, yang pengok paling ininya. Gitu. Jadi aman, masih aman juga. Nah, kedua selain pakai ini, pakai apa lagi Mas yang udah dibuka nih? Kalau yang dibuka gini nih, contoh ini kan ini loose. Iya. Ya, Kadang ini. kan suka catnya suka ke kelopek gitu ya, kebuka gitu. Yang pertama yang penting perawatannya tuh harus ada tempat khusus ya. Jadi kayak tempat boxnya tuh. Oh, kayak rak gitu ya. Rak Akrilik. harus ya, pertama itu. Itu pertama terus harus ditutup. Jadi untuk menghindari debu. Karena kalau debu kelamaan itu harus dibersihin. Nah, terus ini juga walaupun ini nggak terlalu berdebu, tapi tetap kita biasanya rutin dibersihin sih Nah, pakai. iya, kalau misalnya kadang-kadang kan udah di dalam rak itu kan, terus tiba-tiba adalah debu sedikit-sedikit gitu. Nah, ntar ngelapnya pakai apa Mas biar Kalau saya biasanya pakai kayak kuas aja sih, kuas. kuas Tapi kalau buat ngelukis. udah iya kayak ngelukis gitu. Tapi ada yang berdebu banget, kayak ada nggak ya berdebu banget gitu. Saya waktu itu ya paling kalau berdebu banget dikasih sedikit kayak kit ya, semacam kayak polesan mobil. polesan mobil lah ya gitu, terus dilapin gitu. Pakai Tapi jangan pakai ini yang plastik-plastik gini nih. Jangan pakai kayu putih. Emang kenapa Mas? Itu baret.
Oh ngaruh ya. Ngaruh. Jadi pakai apaan kalau plastik? Kalau plastik gini biasa aja, pakai kain biasa aja tanpa apa-apa. Agak basah-basah dikit. Atau ya kalau mau ya air biasa aja. Oh gitu. Tapi jangan kayu putih, jangan kasih apa lagi tuh. Ada tuh jadi plastiknya jadi rusak. Oh jadi kayak agak putih jadinya ya. Dia langsung rusak gitu. Gitu. Ada trik-triknya juga. Iya, nah kayak gitu-gitu kan pemirsa harus tahu kalau hobi itu bukan sekedar hobi, barangnya dirawat biar nggak kotor, biar nggak rusak. Nah kalau misalkan selain dirawat gitu, pernah nggak kadang-kadang anak suka tiba-tiba ngambil yang di rak gitu, diambil gitu. Gimana itu Mas bilangin anaknya? Kan kadang ada yang suka begitu tuh. Kalau anak sih alhamdulillah sih enggak ya, nggak pernah ya. Cuman kalau misalnya ada saudara atau anaknya tetangga, anaknya teman gitu. Tiba-tiba. Tapi kadang anakku sendiri sih yang ngasih tahu, oh ini jangan nih, ini koleksi. Dia tahu gitu ya. Gitu. Gini koleksi bapaknya, terus nggak boleh dimainin, jangan ini gitu. Karena ini koleksinya berbeda gitu. Kalau makanya kita harus bedain tuh mana mainannya dia sama mainan kita gitu. Kalau nggak gitu ya jadi dimainin juga. Iya, gitu. tadi campur juga kayak gitu. Oh gitu. Jadi anaknya udah tahu gitu ya. Yeah. Ini kok punya bapaknya, ini punya dia. Ntar kalau ada anak main, terkadang kan pas lebaran itu ya, pada ngumpul tuh. Yeah. Nah, kalau kadang-kadang kan kita anak udah tahu. Terus teman-teman yang di sini mungkin udah sebagian udah tahu. Nah tuh yang saudara tuh Mas kadang-kadang lagi lebaran kan numpuk rame gitu ya. Nah tuh bilang ini gimana tuh? Kadang kan saudara bawa anak, bawa ponakan, bawa cucu segala macam. Iya. Ya kadang-kadang gini kalau kayak gitu-gitu biasanya kita udah nyiapin. Sampai kamarnya dikunci. Enggak. Sombong amat. Biasa aja gitu. Cuman kita kadang-kadang nyiapin Hot Wheel yang reguler yang biasa lah. Buat bisa kita kasih juga. Gitu hadiah gitu. Jadi yang itu jangan dimainin, tapi nih kasih yang ini. Jadi gitu. Buat main di sini. Gitu. Biasanya saya siapin dulu biasanya kayak gitu-gitu yang model yang bukan koleksi yang benar-benar yang rare ya, tapi kita kasih itu mereka. Jadi mereka ngerasain senangnya juga gitu. Oh, jadi dia ngerasain ada mobil nih. Mungkin kan pikiran anak sama aja gitu. Iya. Kalau anak-anak kan yang namanya yang penting dapat juga sama gitu, senang gitu. Jadi nggak ganggu yang mainan yang ada kayak gitu sih. Berarti kalau ponakan-ponakan sini suka kalau lagi lebaran atau di sini suka dikasih. Iya, kadang-kadang kayak gitu. Salah satu buat menghindari trik biar nggak dirusak. Itu gitu. Apa namanya trik tapi menyenengin orang kalau nyenengin orang. Itu pemirsa boleh dicontoh juga tuh. Nyenengin orang tapi nggak ngomelin gitu. Iya. Nah, itu perlu dicontoh. Jadi jangan istilahnya itu punya bapak gue jangan gini. Nah, kita kan kadang ada orang yang sakit hati gitu ya. Lo sok lo gini-gini. Karena mereka sebagian orang nggak tahu gitu, nggak tahu semua dan mungkin ya sebagian orang yang nggak mau tahu lah gitu. Kayak gitu. Nah, Mas selain sehari-harinya sibuk apa nih? Masih kerja di perusahaan swasta lah. Nah, sekarang gini. Kerja terus masih bisa ngurusin hobi. Itu bagi waktunya gimana, Mas? Yang pertama kalau hari kerja ya biasa rutin pagi sampai sore terus tapi malam ya kadang-kadang saya harus membagi waktu antara anak ya, keluarga kan, ya. Anak-anak sama yang memainan kadang-kadang. Ya kalau kerja udah pulang udah jangan mikirin kerjaan lagi. Gitu. Jadi biar di rumah fokus sama yang keluarga ya main itu sebagian nanti kalau memang ada waktu saya bisa lap-lapin tuh malam gitu. Oh, lagi istilahnya belum ngantuk gitu ya. Iya, kadang-kadang ya difokusin, kadang-kadang ya di hari Sabtu Minggu sih difokusin. Karena libur ya. Tapi kalau hari Minggu itu kadang-kadang ya dibagi waktu lagi, kadang-kadang kan suka ada taklim gitu ya, majelis taklim gitu. Ya taklim event gitu kan ya. Kadang ada kajian, kadang ya udah. Kadang ya dibagi-bagi aja, yang penting ada waktunya buat ini sih, khusus buat ini bersihin ini, beresin ini kayak gitu. Nah, ini hebatnya Mas Budi tuh yang saya kenal gitu. Selain berkeluarga, beliau juga aktif di pengajian gitu. Alhamdulillah. Selain bisa waktu antara kerja, keluarga, pengajian sama hobi. Itu hebat. Pemirsa yang punya keluarga tuh bentuk contoh. Karena memang membagi waktunya itu terkadang beberapa orang yang sudah berkeluarga, hobi susah, main sama temen susah, apalagi ikut pengajian, berat, berarti bukan main. Nah ini contoh, ini bisa dicontoh ketika waktunya kumpul-kumpul sama orang-orang yang ngaji,
bisa gitu loh. Makanya saya kadang-kadang suka bingung gitu ketika ada jadwal ngaji di masjid A, masjid B, masjid C, kok beliau bisa gitu. Dan sampai beliau punya hobi sampai sempat-sempatnya ngelapin mobil tuh. Ngelapin ini kan bukan 1-2 biji, ribuan gitu. Tapi hebat nih, hebat. Perlu dicontoh gitu. Nah, Mas, gini nih, kalau orang yang pengen hobi gini terus ikut komunitasnya, komunitas apa aja tuh, Mas? Komunitas aja. Lihatnya di mana gitu. Iya, kalau komunitas mana aja sebenarnya banyak banget ya di. Jadi kalau kita ketik di Facebook tuh ada namanya komunitas diecast gitu. Keluar semua ya? Udah keluar semua sih. Instagram juga begitu sama. Banyak banget di situ yang bisa buat lelang, buat jual apa mau apa sesama temen mau. Di Instagram ada juga, Mas? Banyak Instagram. Instagram Emang di situ tempat Instagram, Facebook tuh banyak banget. Itu yang kita bisa nyari. Kita yang baru-baru kita bisa minta masukan diecast apa sih yang banyak bisa dikoleksi, mana sih yang bisa dijual, apa sih yang bisa ini custom. Belajar dulu lah ya. Kayak gitu. Nah, kedua kalau mau tahu-tahu event gitu kan biasanya kan tiap minggu atau tiap bulan atau tiap tahun kita lihat event di mana sih, Bang? Biasanya kalau ikut grup itu kita dikasih tahu biasanya. Rutin biasanya minggu ini di sini, minggu ini di sini gitu. Kayak gitu. Diinfoin gitu. Diinfoin, Apa kita mau ikut, ada kopdarnya juga. Iya, ada kopdarnya juga. Oh, gitu. Biasanya tuh kalau kopdar banyak berapa ratus orang atau banyak gitu, Bro? Ya, kalau dari ininya ya ribuan ya. Soalnya kan campur umum ya. Oh, jadi nggak semua umur ya? Orang tua juga ya? Orang tua juga. Malah kalau lagi event yang datang tuh lebih banyak orang tua. Lebih tua dari kita gitu ya? Iya. Lebih tua, banyak yang tua karena ini diecast itu bukan mainan sebenarnya. Kadang di beberapa diecast tuh ada bacaannya yang mana ya? Ada berapa bacaan diecast? Ini nih. Apaan tuh tulisan itu? Tuh. Kalau bahasa Inggrisnya for the adult collector. Nah, artinya apa tuh? Untuk koleksi dewasa. Oh, berarti Badan mainan ya. mainan. Tapi tulisannya for kalau mainan itu diperuntukkan buat anak-anak ya? Iya. Benar kan? Tapi ternyata yang mainan anak bapak-bapak. Iya. Ya kayaknya ada tulisannya di sini nih for the adult collector. Jadi untuk koleksi dewasa. Jadi yang makanya yang datang bapak-bapak karena kolektornya bukan koleksi anak-anak. Tapi emang buat di situ kalau misalnya ada juga yang anak-anak datang banyak juga sih gitu ya, banyak ya anak ya SD ada juga gitu tapi ya berarti anak itu udah banyak yang ngerti juga ya, Pak? Iya dari bapaknya lah pasti. Iya. Jadi kalau misalkan anak-anak tuh bukan sekedar ini berarti harus dikasih tahu juga ini loh bapak koleksi ini jadi biar tahu anaknya nanti suatu saat ketika bapaknya udah nggak hobi lagi anak yang nerusin gitu ya. Iya. Enggak sebenarnya kalau anak pikirannya cuma gini lah saya kalau pikirannya intinya kalau ini kan saya pengen buat invest aja. Sebenarnya ini sebenarnya kalau ada orang kan investasi ada emas ya. Iya, emas, betul. Tanah, rumah kontrakan, kosan gitu. Ya kalau kita niatin buat emas sebenarnya ya modal juga kan ya betul. Nah kalau ini kan saya investasi main buat nyenengin mata tapi kita juga ada buat invest gitu kan ini jadi kalau misalnya suatu hari nanti ini buat kita jual di tahun yang akan datang itu dijual tuh cukup tinggi pasti. Lumayan ya cukup tinggi berarti istilahnya kita bisa balik modal. Iya balik modal jadi ada lebihan lagi ya setidak-tidaknya adalah untung sedikit gitu pasti ada untung sedikit gitu walaupun ada yang jatuh mungkin kayak gitu nggak semuanya mungkin harga naik cuman ada harga mesti ada harganya semua gitu ya. Oh gitu. Iya. Berarti nggak sembarangan orang gitu. Jadi berarti kalau kita harus mau ikut koleksi diecast atau Hot Wheels ini, berarti kita harus belajar dulu dari awal ya. Iya, banyak belajar sama yang udah senior kali ya, sama mereka yang nanya, gitu. Saya juga gitu masih gitu yang mana kira-kira ini mah koleksi yang istilahnya koleksi yang nggak penting lah ini gitu bukan buat di biasa lah ya. Gitu kadang-kadang nggak perlu dikoleksi gitu. Oh ada juga yang nggak perlu ya? Iya kadang-kadang ya kayak ini sih beberapa banyak yang di ini ya di masih orang yang ngoleksi semua lah gitu masih ada yang nggak direkomendasikan ya? Iya nggak direkomendasikan gitu. Nah Mas kalau misalkan teman-teman mau mengenal lebih jauh tentang Mas Budi itu bisa follow Instagramnya dibilang? Ya bisa langsung aja ke Instagram nanti mungkin bisa dicek di namanya @budi_supermoto.
Budi_supermoto, itu IG-nya ya, Instagramnya gitu. Nanti di situ bisa lihat-lihat Sharing-sharing ya. sharing, terus juga kebetulan saya juga sering ikut beberapa lomba foto juga. Oh iya. Lomba Hebat foto. ya, fotonya. Lomba Kemarin saya foto. lihat tuh di IG-nya nanti ditampilkan Mas Budi ini beberapa kali juara event Alhamdulillah ya. moto diecast. Ya, memang kalau saya bilang kalau motonya tuh hampir kayak mobil beneran gitu. Gitu. Wah, keren gitu. Tapi Iya. kalau dibilang hadiahnya nggak seberapa sih Mas ya. Nggak seberapa tapi ya alhamdulillah Senang batin. senang batin ya betul. Tapi ada juga sih ada beberapa lomba yang hadiahnya Lumayan. di luar perkiraan juga ada juga. Kita nggak tahu dapetnya gede gitu. Gede Pak. Sampai pernah ada yang dapat hadiah tuh ya dapat voucher plus voucher makan juga. Jadi bisa nyenengin keluarga juga semua tuh. Berarti bisa diajak makan. Iya, itu luar biasa. Ya. Itu biasanya kalau gitu bayar gak sih Mas kalau ikut-ikut lomba Bayar, gitu? bayar, ada bayar juga. Bayarnya gitu, HTM-nya kayak. Bayar, tapi masih harga mahasiswa lah ya kalau dibilang ya. Jangkau Karena lah ya. iya karena ikut sekali lomba itu cuma bayar 10.000 doang. 10.000 murah sekali ya. Iya, 10.000. Karena paling mahal 20.000 lah. Nah, 20.000. Kalau istilahnya 20.000 dapat bakso semangkok. Iya, jadi 10.000 untuk upload 3 foto misalnya itu 10.000 Di IG kita. di IG kita. IG kita. Gitu. Jadi di IG saya tuh rata-rata lomba ikut yang lomba foto di situ tuh. Jadi nanti bisa lihat kayak gimana itunya. Iya, iya. Gitu. Oh gitu. Nah pemirsa kalau misalkan mau tahu lebih banyak tentang diecast bisa nanya-nanya sama Mas Budi atau yang udah tahu bisa ini ya, bisa sharing-sharing yang punya bisa barter mungkin ya. Bisa barter, bisa banget barter, bisa barter. Atau pemirsa ada yang koleksi, wah gue pengen tuh yang itu tuh, nah bisa apa namanya jual beli bisa. Nah pemirsa sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrol ya. Nah ini sebagian dari koleksinya, nanti kita bisa lihat ke dalam masih banyak lagi ya. Ntar saya tampilkan di footage berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.